Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Laila Apriliana dan saya Rizky Lantia Pratiwi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul presuposisi atau peranggapan dan perikutan atau entitlement yang dikutip dari jurnal peranggapan dan perikutan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang karya Sri Aju Indrawati. Set pertama akan dibacakan oleh Laila Apriliana. Levinson 1983, halaman 169, menyatakan bahwa presuposisi pragmatik merupakan inferensi pragmatik yang sangat sensitif terhadap faktor-faktor konteks dan membedakan terminologi presuposisi menjadi dua macam. Pertama, kata presuposisi sebagai terminologi umum dalam penggunaan bahasa Inggris sehari-hari, serta kata presuposisi sebagai terminologi teknik dalam kajian pragmatik. Selanjutnya, menurut Jurnal Peranggapan dan Perikutan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang karya Sri Aju Indrawati, penggunaan terminologi presuposisi secara umum dapat dilihat dari beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, contoh dalam bahasa Inggris. John wrote Henry a letter presupposition he could read, yang artinya John menulis surat ke Henry presuposisi dari dia sudah membaca. Yang kedua, Harry asked Bill to close the door, presupposition the Bill had left it open as well, yang artinya Harry menyuruh Bill menutup pintu, presuposisi Bill membiarkan terbuka seperti biasa. Dari dua contoh di atas, dapat diartikan bahwa dalam bahasa sehari-hari, preposisi mengandung makna semua latar belakang asumsi yang dapat membuat suatu tindakan, teori, ungkapan, ataupun tuturan masuk akal atau rasional. Selanjutnya, definisi lain yang lebih operasional dikutip oleh Levinson 1983, halaman 172, dari Strassson 1952, halaman 175, yang mendefinisikan bahwa suatu pernyataan A mempresuposisikan suatu pernyataan B apabila pernyataan B merupakan prakondisi mengenai benar atau salahnya pernyataan A. Contoh dari menunjukkan keadaan yang masih berlangsung sebab akibat dari suatu perbuatan yang telah usai. Contohnya dalam bahasa Jepang, Mado ge waretaimasu, proposisi dari Mado ge waretaimasu ta, yang artinya Mado artinya jendela, warete imas bentuk sedang untuk pecahan seperti ing verb, were masita bentuk lampau untuk pecah verb, past verb. Kalimat mado ge waretaimasu menunjukkan bahwa jendela telah pecah dan keadaan pecahnya masih tersisa sampai sekarang. Sedangkan kalimat Mado gaware taimasta menyatakan bahwa dimaknai jendela baru saja pecah dan sudah terjadi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rizky Tantia Pratiwi. Selanjutnya ada perikutan atau entitlement, ialah informasi yang secara logis ada atau mengikuti yang disampaikan penutur. Yang memiliki perikutan adalah kalimat dan bukan penutur. Berbeda dengan implikatur yang menunjukkan hubungan antara tuturan dan maksud yang tidak bersifat mutlak. Hubungan antara tuturan dan maksud bersifat mutlak ini disebut entitlement dalam situasi melihat pertunjukan drama dan mulai merasa bosan.
Selanjutnya, berdasarkan jurnal peranggapan dan perikutan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang karya Sri Aju Indrawati, contoh perikutan atau entailment dalam bahasa Inggris yang pertama, I look at my watch after 2 hours and realized that only 20 minutes had passed. Yang artinya, saya melihat jam saya setelah 2 jam, tetapi menyadari bahwa hanya 20 menit saja terlewat. Selanjutnya, pada suatu iklan Coca-Cola, terdapat suatu kata-kata yang terkenal, yaitu "eat the taste", yang artinya itulah rasanya. Dalam hal ini, artinya rasa dari Coca-Cola adalah enak, tetapi lain dengan situasi seperti ini. Pada saat pulang dari sekolah, seorang ibu menegur putrinya karena bekal yang dibawa dari rumah masih utuh, dan putrinya menjawab, "Eat the taste", yang artinya tuh sama, itulah rasanya, tetapi pada situasi ini, arti dari "eat the taste" bukanlah enak, tetapi kebalikannya yaitu tidak enak sehingga bekalnya tidak dimakan. Selanjutnya ada contoh perikutan atau entailment dalam bahasa Jepang dalam perkenalan, yaitu Haji Mashite Watashi wa Ayu desu, Duzo Yorisuku Onegaishimasu. Dalam kalimat di atas artinya adalah perkenalkan saya Ayu, terimalah saya. Jadi dalam kalimat di atas, Yoroshiku Onegaishimasu menunjukkan supaya lawan bicara mau menerima perkenalan yang dilakukan oleh Ayu. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.